bapaknya tuh menikahkan dia karena Ini ada apa sih begini? Sini. Ada apa lagi? Saya kan nggak tahu Bu orang tuanya siapa, makanya kita datang ke sini. Tadi datang ke rumah Pak RT ya Pak. Saya datang. Saya ada SOP-nya Bu, makanya saya datang ke sini. Saya tanya dulu kronologinya seperti apa. Kita nggak mungkin bawa orang langsung gitu aja tanpa tahu kronologinya Bu. Gitu. Emang SOP-nya seperti itu Bu. Udah, coba kalau makin Novi sini alhamdulillah di sini. Tapi kalau orang tuanya masih sini juga, udah Mak, Maya suruh pulang. Udah, Mak jangan langsung ngurusin Maya. Ya udah, saya ada orang tuanya, Ya udah saya gitu ngurusin. aja, Mak. Apa sih Kak? Kalau dia kesini ngapain tadi nggak ribut, ada dia bagi pikiran lagi. Dia entar. Pengennya takut konser Maya, Mas. Ya Allah, sadar ya Allah. Kecil kurus dan emang aku kayak tipenya emang suka yang kecil-kecil sih laki gitu ya, emang dapetnya yang kayak gitu terus gitu. Dan ini nggak tahu dia juga terpengaruh juga sama wanita karena disangka tuh bukan anaknya, padahal aku berani tes DNA. Bener, kalau aku punya uang pun tes DNA aku suruh tes DNA. Karena kan uangnya juga udah buat biaya hidup anak aku. Yang tabungan Kerja apa dia? Lawyer? lawyer, terus dia megang pabrik Cina 5 juta gajinya sebulan. Terus tambah lagi dia juga punya sampingan lawyer, kenal sama pejabat-pejabat gitu sih. Gitu. Jadi kenal di tempat makan. Iya, tempat Dulu makan. kerja di apartemen kerja apa? Itu ya SPG rokok keliling gitu kan, kalau lagi pada makan kita nawarin, Pak, maaf kalau bertanya ngerokok, ya saya mau nawarin rokok gitu, minuman, rokok. Tapi pernah jadi ini pemandu lagu nggak? Kalau freelance pernah juga, tapi nggak jadi pencarian sih, itu mah cuma happy aja temen ngajar. Kalau SPG pun kalau kita ada yang berani bayar 5 juta apa 10 juta, ayo aja, cuma modal nyanyi. Iya, tapi pernah jadi LC. Sih enggak. Oh, jadi pemandu lagu panggilan, freelance. Enggak pemandu panggilan. Itu kayak acara ulang tahun, event, ada teman ngasih misalkan acara, ya udah ikut aja. Gitu. Jadi nggak mata pencarian dengan kayak gitu. Kelapa dua yang Islamik itu. Iya. Oh iya. Kalau dia ngobrol tuh masih nyambung. Nyambung ya? Orang Tapi kan- saya kalau- nggak begitu. Cuma emang saya nggak kuat wadah nampung kodam karena banyak banget nih yang datang. Misalkan maaf ya secara virtual, kalau kita ngomong goib konten pun ya, kalau di cerita horor pun kita diundang kan, jadi banyak tuh yang cerita-cerita kan, aku suka nonton kan. Itu pun kita malah yang disponsorin, dibayar. Karena emang bener sih Mbak, kalau maksud aku gini, aku kan lagi belajar puasa ya, cuman aku belum siap gitu nerima semua keadaan ini gitu. Sedangkan cuma sekarang modal cuma baju ya, maaf kata kalau ada temen yang ngasih ya rokok, jadi kayak stres sendiri, nggak bisa ngebawa ya, karena ada hal benda yang dibawa Mbak, yang bukan haknya. Itulah yang dikejar-kejar sama ya leluhur aku. Kenapa sih ngambil, minta aja masih dikasih. Ngomongnya kayak gitu Itu terus gitu. ya nggak masalah Tapi sih, emang nggak itu ada munafik ya. kris dia waktu itu. Ada udah Dibuang. dibuang. Ada punya keris aku banyak, wayang banyak. Kalau malam di madu nih pakai mandi
Dia sering Mandi kembang 7 rupa. sering minta ini kambing itu dipotong, minta darahnya. Oh gitu, udah ngaco ya? Ngaco. Bukan, emang itu ada pusaka yang emang kalau Harus bahasanya dimandiin. harus dimandiin darah. Karena apa? Dia itu emang khusus buat imun kebal, debus. Jadi orang kayak mbak aku nggak bisa meninggal. Bener, di umur 100 tahun kemarin 4 minggu nggak makan. Mbak mana ini mbak, katanya udah sakit banget. Bangun lagi hidup mbak. Bener, dia nggak bisa meninggal sampai sekarang budi apa mulu. Sakti lumayan dia. Waktu dia masih belum kayak gini ya, dia banyak mungkin ya persaingan, ada cowok ini deketin cewek tuh ya. Dia nyari gitulah, Nyari ke kampung babanya. Iya, nyari Ada orang air pinter laut. kan. Cari dukun. Iya. Enggak, Jadi Mbak. mama di air dibawain babanya tuh air laut untuk minum. Oh mandi gitu. Jadi ini ya? Jadi sama orang tuanya ada tuh yang laki-laki. Heeh. Itu dia suka ajak, oh di sono kan Oh, bapaknya begitu kerjaan itu orang Jawa kampungnya itu tuanya itu dia tuh mau begitu, bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Cuman dia adik saya juga cinta terus itu sampai umur 32 tahun. Adik saya udah mama anak saudara saya yang nyari nafkah begitu. Ini aja nih dia bocah kalau udah lapar nggak anu nih, ini emaknya kalau udah kambing dia minta duit emaknya nih, sampai kabur emaknya kemarin sama saya. Takut ya? Nah, iya, ini udunya kalau dia. Soalnya kalau dia suka bawa benda tajam gitu lah. Ngeri dia. Bapak pakai gemplang orang. Iya, ada gemplang. Yang ngeri itu, apa nih bawa gemplang? Ini kasihan loh, ada saya nih, cuma yang kecil banget samping dong, udah rumeng banget sebelah tuh. Tadi tuh. Ya di sini aja nyesek nih, dijabatin. Ya rumahnya kan jorong, ini rumahnya tinggal rubuh doang kan. Adik saya kan yang anu pada rusak ini sebelahnya. Itu dia mulai pada rubuh di anu ya anaknya, maksudnya kalau si ini jangan dikurung aja, jangan dipanin baju Iya, kasih makan. Iya, kasih makan. Kalau nggak boleh. Kenapa nggak dikasih makan? Artinya itu seujon aja, seujon bagaimana? Jelek aja itu, pikirnya jelek. Enggak, Kak. Jadi ini gini ya, saya klarifikasi. Kadang omongan tuh suka dilebihin, nggak sesuai fakta. Karena juga nih kayak kemarin, bener-bener di luar nalar. Saya kan bawa anak saya kerusakin tuh pintu karena nggak dibuka ya, dikunci. Maksud saya gini, ini nggak ada hak ya, izin saya bisa laporan ke polisi kena pasal KUHP 23 berapa tuh, itu perlindungan anak dan perempuan membawa anak tanpa izin. Saya orang tuanya, saya belum dikasih komunikasi izin, main bawa aja, apa boleh kayak gitu? Sekarang saya tanya, lah sekarang itu kan gini ya, maaf ya, Dimandiin terus anaknya. ya bukan gimana, itu hak saya ya Mbak sebagai orang tua. Anak saya kasih cemilan, saya kasih HP biar anteng di rumah, nggak kemana-mana karena panas ya kan, juga biar nggak hitam kulitnya gitu. Karena mau gimana pun saya kan yang udah ngerawat pakai duit, masa gampang banget gitu ngebiarin anak kecil keluyuran liar banget gitu. Sedangkan anak kecil nggak pantas lah, pamali. Kucing apa? Ini dimandiin. Ini yang juga nggak mau mandi. Main air doang kacak kucuk berjam-jam di rumah. Iya, jadi malah saya difitnah. Saya bilang kan yang bawa anak saya ke sini ibu saya sama maaf ya, sama adik saya yang satunya lagi. Sekarang anak saya nggak diurusin. Kalau emang diurusin taruh di Polres. Saya masih mampu, bener. Emang saya maaf kata ya, mau kerja freelance pun maaf masih laku Mbak. Bahasanya kalau wanita nakal banyak duit, laki nakal keluar duit, bener kan? Kalau saya mau nakal pun bisa dari mana aja gitu caranya. Cuma ya maksud saya kasih ketenangan lah, kenyamanan. Kira saya mau kerja, saya diganggu dengan khawatir anak saya. Jadi saya nggak kerja Mbak. Pikirnya udah macem-macem karena kan korban trauma. Jadi ini rumah ibu, Saya berdua. Iya, kakaknya, iya. Ayah, ini tadi itu nomor 2 saya, nomor yang rumah yang soal kalau itu yang rumah yang kecil itu yang dirumah sama dia. Emang rumah yang emang kalau apa? Emang nggak punya duit ini yang bisa berpindah rumah ini bocah. Nah ini dirubuhin gitu kan tadi tuh. Mana rubuh jendelanya. Kalau saya tahu kencingnya ini.
Ini udah pernah dibawa rumah sakit belum? Kalau dibuat rumah sakit belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Mama. Soalnya kan Ini ada kadang emaknya itu suka ngebrek katanya anak gue nggak gila dia bilang gitu. Emang lagi lah saudara saya dokter loh mbak. Ada teman saya cuma minta resep doang. Elok minta dong resep buat nggak pusing. Biar ini gimana? Kan kalau cek general man nggak masalah ke rumah sakit, cek general keseluruhan. Kemarin masalahnya CT scan gitu ya mbak ya. Ya Kayak udah. gitu. Cuma ya maaf ya ekonominya tuh belum ada uang mbak. Gitu. Sedangkan maaf ya kita mau ke apotek aja udah bersyukur bisa dikasih obat kayak kemarin tuh ya. Itu udah bersyukur banget karena kalau apotek apalagi maaf ronsen kaki saya masih ada pen mbak. Belum saya buka. Kenapa? Karena pernah kecelakaan saya. Saya khawatir. Pertama kan tahunya sekali udah diangkat pennya, udah tambahkan tuh umurnya ya. Ini pasangan ini 6 tahun belum buka. Ini suami saya mbak, suami saya nih sebenarnya banyak duit ya, tapi nggak tahu kenapa dia nggak nafkahin. Coba mbak samakan dengan mukanya sama anak saya. Iya, percis banget. Semuanya diambil tuh, ya coba mirip kan? Semua bulatnya, kurusnya, hidungnya, matanya, bibirnya, alisnya, semuanya kayak anak saya. Apa terakhir bilangnya apa? Enggak tanggung jawab. Katanya gini, tes DNA, PP minta sana bapaknya katanya gitu. Ya dia biayain dong. Udah kirim kan fotonya gini yang lagi berdua sama anak tuh. Terus katanya apa? Iya. Udah jangan dengar. Udah kayak gitu sedih sih mbak kalau Apa kata dia? diceritain. Ya udah jangan minta sama bapaknya jangan kakiku ke pencemaran baik kasih saya kasih karena persahabatan tes DNA gitu. Kenapa dia nggak tes DNA-in? Ya aku udah bilang Minta tes dia. DNA aku bilang gitu ya. Dia yang mahal bayarin. tes DNA. Ya aku juga gitu cuma suruh aku datang ke perlindungan perempuan dan anak cuma belum ada biayanya sih mbak. Kalau ada yang nganter sih langsung jalan deh mbak. Kalau juga Tapi nikah siri? iya nikah siri nggak kuat ya. Gimana dong? Udah salah saya juga sih mbak terlalu percaya sama laki-laki gitu. Mau gimana ya saya udah kemarin masih punya tabungan tapi sekarang saya udah Emang tadinya dikasih bulanan sama dia? enggak dikasih kalau lagi kalau lagi transfer aja dia 500 700 gitu. Ya kalau dia ada kasihan sama saya teman kalau ya udah ada kasihan gimana? Mau sekolah anak gitu. Ini terapi ada lagi kemarin kan kita juga nggak tahu ya kalau dia kecolongan lagi nih. Kemarin pas nikah lagi katanya. Nikah lagi? Nikah lagi. Jadi bapaknya punya saudara. Ibunya udah nggak ada nih. Terus itu maksudnya mantu dari saudaranya. Ya ponakan lah. Nah, bapaknya tuh menikahkan dia karena Ini ada apa sih begini? Sini. Ada apa lagi? Masih lagi minum obat dokter ini. Iya, tapi kan ibu ini kan puskesmas kan bu, Iya. belum rumah sakit kan, belum pernah ke rumah sakit sama sekali. Kita mainnya rumah sakit bu, bukan puskesmas. Aku udah Gitu, pernah jadi rumah general bu, nanti sakit. dicek Ini udah pernah rumah keseluruhannya. sakit di pen. Gitu, kita datang ke sini juga bukan kita ucuk-ucuk datang, enggak bu, kita diinformasiin sama Sama keluarga siapa? ibu. Sama Adel, siapa? sama si Adel. Nah, saya nggak tahu namanya siapa. Adel? Iya. Adel nggak konfirmasi ke orang tuanya? Nah, nggak? itu. Nah, saya nggak tahu. Makanya nih. Jadi saya datang itu karena ada yang minta tolong sama saya. Kalau nggak ada yang minta tolong, saya nggak mungkin datang Ya, ke sini. harusnya orang tuanya itu saya sebagai ibunya. Saya kan nggak tahu bu orang tuanya siapa, makanya kita datang ke sini. Tadi datang ke rumah Pak RT ya Pak. Saya Ada datang. bapaknya. Saya ada SOP-nya bu, makanya saya datang ke sini. Saya tanya dulu kronologinya seperti apa. Kita nggak mungkin bawa orang langsung gitu aja tanpa tahu kronologinya bu. Gitu. Emang SOP-nya seperti itu bu. Nggak dibawa tanpa persetujuan orang tuanya, nggak bisa. Iya emang nggak bisa dibawa. Nggak Kalau bisa, emang ibu nggak maksudnya setuju, kalau ibu nggak setuju nggak apa-apa. Tapi Iya. kan di sini niat kita baik, mau datang, mau bawa ke rumah sakit karena
saya mikirnya ada yang urgent. Ini masalahnya anak juga kan Pak, gitu. Saya bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak juga Bu. Itu Gitu. buktinya udah cukup akurat tuh kalau saya nggak sakit. Iya, bentar maaf ya, ya. saya Enggak, kalau sakit rumah itu sakit itu maaf saya kaki saya sakit yang ada iya, kan pennya, tadi itu. aku bilang sakit itu kan general, bisa dicek secara general. Iya. Ya, aman bukan maksudnya kejiwaan, gitu. bukan kejiwaan aja. Tapi Gitu. nggak siap lah Mbak Semuanya. kalau untuk Enggak rumah sih Maya sakit saya. mau sehat ya. Ya enggak, sayangnya diri saya belum siap karena kalau rumah sakit pun saya bisa datang ke rumah sakit langsung saudara saya aja sih. Elok aja itu di situ kan ada DKI Jakarta Timur. Itu aja ke situ saya, maaf ya. Ini saudara Siapa, saya masih Pak? komunikasi Siapa? baik. Nggak tahu. Anak tentara itu saudara Ini saya. juga punya keluarga si Iya, Jantung, dokter ada ngomong 3 kemarin. malah. Dokter dari Ini kan Jawa. Encing ya nih ya. Paman pengen gini ya. Kalau Encing memang Sayanya dari- belum dari- siap, dari sayanya kemarin, belum Dok, siap. dari Kalau kemarin soal saya saya mau, bilang, tinggal jalan doang. dokter itu udah ngomong, ini udah Skizo. ya. Heeh. Terus bapak emaknya ngomong ini mistis, ngomong emaknya nih, Mm-mm. ini mistis. Si dokter kan nggak percaya dengan mistis. Iya, Dokter itu percaya dengan diagnosa dia. yes betul Ya Pak. kan? Bapaknya tolak. Saya bilang kalau emang ini juga ini datang NOP udah terima kasih banget Iya. ya. Terima kasih banyak udah datang ke sini. Maksudnya di sini sebagai keluarga saya khawatir sama dia. Iya. Pasal dia punya anak. Anak mana digunting Nah rambutnya. iya, 3 tahun. Dan kemarin dokter juga foto-foto rumahnya juga udah mulai ada ini juga. Mm-mm. Kita udah bersihin dan berapi semuanya. Dan di situ dokter menyarankan orang tua 24 jaga dia. Saya bilang nggak bisa, dianya aja nggak bisa jaga 24 jam. Saya bilang gini, udah coba kalau sama teknologi sini alhamdulillah di sini. Tapi kalau orang tuanya masih di sini juga, udah Mak, Maya suruh pulang. Udah, Mak jangan langsung ngurusin Maya. Ya udah, saya ada orang tuanya, Ya udah udah, saya gitu aja, ngurusin. Mak. Apa sih Kak? Iya, Dia udah. ngurusin. Iya. Tuh, Bu, gini loh Masalahnya Bu. anaknya udah ada, misal itu kenapa? Ini dia cuman butuh kasih sayang karena nih dok Ini kasih sayang kan saya ini? karena saya Iya. saya terangin ya Mama saya kerja emang dari susah kecil. dari orang tua Dari kecil ibu saya kerja. setahun saya banyak nggak kerja. nengokin rumah itu setahun saya nggak pulang saya di sini setahun kontrak karena saya kemarin gugat suami saya nggak bisa karena suami saya masih di situ jadi saya nggak mau ke situ jadi dia ini emang dari kerja juga nggak bisa ngurus sendiri nggak bisa Iya, ngurus badan gini. sendiri. Gini Bu, ya saya kan juga mau ngobatin, bukan saya mau ambil sepenuhnya, enggak. Saya cuma mau ngobatin ke rumah sakit. Nanti dicek keseluruhan apa yang sakit. Katanya kakinya juga ada sakit gitu. Nah, saya juga melindungi Bu. Itu anak 3 tahun dan ibu pun kan tidak 24 jam untuk menjaga dia gitu. Masa salah sih Bu kalau ada orang yang berniat baik untuk mengobati gitu. Toh kita juga nggak tahu hasil medisnya apa. Selama ini juga belum pernah ada pengobatan sama sekali. Gitu dan amit-amit Bu kalau kejadian ada apa-apa sama anaknya siapa yang tanggung jawab Bu? Tapi ini udah mulai dikasih obat penenang, enggak, saya jagain, enggak ngamuk kayak yang seperti kemarin, enggak. Dikasih obat penenang, tuh udah mulai minum, udah bereaksi normal, udah agak enggak ngamuk, enggak di sini saya biasa seperti Iya, biasa. tapi kan pengecekan secara general udah dilakukan belum? Kan Ya, emang puskesmas itu nggak belum. ada Bu. Iya, puskesmas nggak ada. Setahu saya cuma di rumah sakit besar ada seperti itu. Gitu, dan ini belum ada pengecekan. Banyak Bu, sumber waras di Duren Sawit banyak rumah sakit besar. Makanya saya bilang kalau emang mau sekalian kita juga kan ada pasien gitu. Kita sekalian mau ke sana juga ya silakan kita bawa. Nanti kita informasikan kalau ada apa-apa. Gak mungkin nggak kita informasiin Bu gitu. Kalau ini udah baik, udah bagus, Iya. gitu kan. Iya betul. Nanti juga kita bakal ada perkembangan seperti apa dari rumah sakit. Nanti ada family therapy biasanya ya. Dari rumah sakit kita informasiin ke keluarga. Iya. Gitu, niatnya cuma mau ngobatin Baik, niat gitu. baik. Iya, niat baik. Kita nggak ada ngapa-ngapain karena yang kita pikirin ini ada anak nih 3 tahun gitu yang harus kita selamatkan. Yang kita khawatirin itu seperti itu nggak Pak Novi? Yang anak ada di cacing. ada di Indramayu Pak itu. Ya, Iya, ya, betul. Yang kecacingan itu. Yang meninggal Itu dia. kan tergantung dari orang tuanya itu. Iya, Karena betul. orang tuanya itu kan bukan gue juga kan. Betul. Itu. Nah, maksud saya kalau misalnya ibunya kondisi tidak stabil, gimana bisa merawat anaknya? Tapi kalau ibunya sehat, ibunya baik, ibunya bahagia gitu ya, udah pulih, dia kan bisa merawat anaknya. Jadi yang harus diselamatkan adalah ibunya dulu gitu, agar bisa merawat anaknya. Itu yang kita pikirin.
gitu. nomor satu. Itu Bu, jadi bukan karena ini anak saya nggak gila, nggak ada yang bilang anak ibu gila. Jadi ibu nggak usah takut ini anak kenapa, ini anak dibawa kemana, nggak, di rumah sakit ibu boleh cek juga. Nanti misalnya kita bawa ke Duren Sawit, ibu cek namanya ada nggak atas nama dia. Gitu, kalau sudah masuk rawat inap. Atau nanti berobat jalan saya nggak tahu, tergantung diagnosa dokter, karena saya kan juga bukan dokter ya. Jadi saya nggak bisa ngomong, oke ini dipulang, ini rawat inap, saya nggak bisa. Itu diagnosa dokter semuanya. Tapi boleh telepon dokter yang mandi Dokter yang kemarin coba. Kenapa? Boleh nggak? Saya mau Apa dokter. manu dokter. enggak? Coba Nomor dia nomornya. Kak, Kak, nomor gimana tuh? Soalnya lagi proses minum obat dari dokter ini udah mulai ada perubahan sih, nggak ngamuk, katanya mulai tenang. Gitu. Nggak ada masalah Maksud sebenarnya. saya kan satu-satu gitu, ini mau lihat perkembangan dulu. Sini aku yang telepon. Sebenarnya nggak ada masalah. ini orang tuanya juga kayaknya kayak Ya udah. Oh, ibunya stres. Ibu saya emang nggak stres, cuma kata kerabat Enggak, aja. Enggak. Emang maksudnya gini Tekanan. Kak, Tahu nggak? Aku juga tekanan kok. Kalau misalnya Iya. kita nggak ada duit juga tekanan kan? Iya. Tekanan hidup, sama lah. 32 tahun lalu nyampe sekarang. Iya, ya gitu. sih emang kalau rumah tangga banyak ikut campur keluarga apa gimana makin kompor makin meleduk ya, karena mau gimana mama saya jadi nggak punya prinsip, jadi kayak nggak punya pendirian, jadi dia kata si A ikut, kata si B ikut, kata C ikut, sampai seterusnya begitu aja hidupnya. ini tuh. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Iya Bu, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya dapat informasi kan ini dari salah satu keluarga Ibu Maya mengenai kondisi mentalnya. Iya. Iya, iya. Ya maaf ya Bu ganggu. Jadi mau tanya, ini hasil diagnosa awalnya apa ya kira-kira, skizo kah? Diagnosa awal sih karena skizofrenia sih, karena Iya, dia skizo udah ya? berubah. Oh. Karena dia ada bisikan, terus Lalu? dia kayaknya waham juga deh. Udah ada delusi juga sih. Oke. Dia ngerasanya ilmu ya. Betul. Ini aku ajak ngobrol juga gitu. Terus kemarin sih saya sempat ya beberapa dia, karena ya gitu ya keadaan rumahnya juga kemarin memang saya suruh pindah sih Bu ke rumah ibunya ya. Jadi itu sebenarnya banyak banget sih yang buat dia seperti itu, dari mulai keluarganya, kehidupan dia, terus masa lalu dia. Jadi dia terbayang-bayang dari yang masalah yang nggak pernah selesai sih. Sebenarnya dia nggak tahu, nggak nemuin solusinya.